Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Safira berdiri di dapur kecilnya yang hangat, menatap kosong jendela berembun. Aroma kayu manis dan gula aren memenuhi ruangan, menciptakan kontras tajam dengan dingin yang masih menyelimuti hatinya. Pukul 3 pagi, waktu di mana tidur menjadi kemewahan yang sulit ia dapatkan sejak meninggalkan rumah megah yang selama 5 tahun terakhir menjadi penjaranya. Dengan gerakan teratur dan bertenaga, Safira menguleni adonan roti, menyalurkan kemarahan dan kekecewaan yang tak terucapkan ke dalam tepung terigu. Ini adalah ritual penyembuhannya di pinggiran kota yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lamanya sebagai istri Arya, seorang pengusaha kaya raya. Keputusan bercerai bukanlah hal mudah. Safira masih ingat tatapan merendahkan Arya saat ia menyerahkan surat gugatan cerai. Arya tertawa keras, suaranya menggema di ruang tamu luas yang dingin. "Kamu tidak akan bertahan seminggu di dunia nyata tanpa uang dan fasilitas dariku, Safira." Wanita bodoh yang tidak tahu diuntung. Namun Safira sudah bulat tekad. Ia lebih memilih hidup miskin dan bekerja keras daripada setiap hari harus mendengar caci maki tentang betapa tidak bergunanya dirinya, atau melihat bukti perselingkuhan Arya dengan wanita bernama Tias yang sengaja ditinggalkan di saku jas atau di dalam mobil. Safira pergi hanya membawa pakaian yang melekat di badan, beberapa lembar baju ganti, dan sebuah buku resep kusam peninggalan almarhum ibunya. Dengan sisa tabungan pribadi yang ia sisihkan diam-diam dari uang belanja selama bertahun-tahun, Safira menyewa bangunan tua bekas gudang di pinggiran kota. Bangunan itu terletak di sudut jalan yang jarang dilalui kendaraan mewah, dikelilingi pepohonan besar dan rumah-rumah sederhana. Kondisinya memprihatinkan. Atap bocor di beberapa titik, cat dinding mengelupas, lantai penuh debu tebal. Namun Safira melihat potensi di sana. Selama sebulan penuh, ia bekerja siang malam membersihkan tempat itu sendirian. Mengecat dinding putih bersih, memperbaiki engsel pintu rusak, menata meja-meja kayu bekas dari pasar loak. Ia menamai tokonya Lentera Manis, sebuah nama yang mewakili harapan kecil agar tempat ini bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Setiap pagi, Safira bangun sebelum azan subuh. Ia salat, berdoa panjang memohon kekuatan, lalu mulai menyalakan oven tuanya. Ia membuat roti sobek, donat kampung, dan kue bolu sederhana. Tidak ada bahan impor atau peralatan canggih seperti di dapur rumah Arya dulu. Semua ia kerjakan dengan tangan, dengan perasaan, dan dengan doa. Awalnya tidak banyak pembeli. Hanya 1-2 tetangga yang penasaran. Namun perlahan, aroma harum panggangan Safira mulai menarik perhatian. Orang-orang menyukai rasa roti buatannya yang otentik dan hangat, berbeda dengan roti pabrikan. Senyum ramah Safira di balik hijabnya yang sederhana juga menjadi alasan pelanggan kembali lagi dan lagi. Meski mulai menemukan ritme hidup baru, bayang-bayang Arya tak hilang begitu saja. Pria dengan ego sangat tinggi itu merasa terhina karena diceraikan wanita yang selama ini ia anggap lemah. Teror mulai dari pesan singkat berisi ancaman dan intimidasi. Arya mengatakan akan membuat hidup Safira menderita, akan menutup semua aksesnya untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Safira mencoba mengabaikan, mengganti nomor telepon, memblokir semua kontak masa lalu. Namun rasa takut itu tetap ada. Setiap kali mobil hitam lewat pelan di depan toko, jantungnya berdegup kencang. Ia takut Arya akan muncul tiba-tiba dan menyeretnya kembali ke neraka itu. Suatu sore, ketakutan itu menjadi nyata. Saat hendak menutup toko, Safira menemukan amplop coklat terselip di bawah pintu rolling door. Tanpa nama pengirim, tanpa perangko. Tangan Safira gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto, aktivitas Safira sehari-hari. Saat menyapu halaman, saat belanja tepung di pasar, bahkan saat duduk melamun di balik meja kasir. Di balik salah satu foto tertulis tinta merah, "Kamu tidak akan bisa lari. Aku mengawasimu setiap detik." Safira terduduk lemas di lantai, napasnya sesak. Ternyata selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada mata-mata yang dikirim Arya untuk memantaunya. Kebebasan yang baru ia cicipi terasa semu.
Dengan panik, Safira memeriksa seluruh sudut toko. Di bawah meja kasir, jarinya menyentuh benda kecil dan keras. Ia menunduk dan melihat sebuah alat penyadap hitam seukuran kancing baju. Darah Safira berdesir hebat. Percakapannya dengan pelanggan, gumamannya saat sendirian, bahkan doa-doanya mungkin telah didengar Arya. Safira mencabut alat itu dengan kasar, membantingnya ke lantai, lalu menginjaknya hingga hancur. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada situasi ini. Marah pada Arya yang tak membiarkannya hidup tenang. Malam itu Safira tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar lantai 2 tokonya sambil memeluk lutut, memegang erat tasbih kayu peninggalan ayahnya. Satu-satunya benda berharga selain buku resep. Ia bertanya pada diri sendiri, haruskah ia menyerah dan pergi ke kota lain? Namun jika ia lari lagi, Arya akan merasa menang. Arya akan terus mengejarnya kemanapun ia pergi. Safira menatap pantulan wajahnya di cermin lemari tua. Wajah itu terlihat lelah dengan lingkaran hitam di bawah mata. Namun di balik tatapan itu, ada nyala api kecil yang belum padam. Safira memutuskan untuk bertahan. Ia sudah membangun lentera manis dengan keringat dan air mata. Ia tidak akan membiarkan Arya merampasnya begitu saja. Ia akan menghadapi apapun yang datang meski harus berjuang sendirian. Keesokan harinya, Safira membuka toko seperti biasa, dengan kewaspadaan berlipat ganda. Ia memasang kunci tambahan, selalu memastikan tirai jendela tertutup rapat saat malam. Ia mencoba bersikap wajar di depan pelanggan, tersenyum ramah seolah tak ada beban berat yang ia pikul. Namun setiap kali pintu terbuka, matanya akan menatap tajam, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan konstan. Safira bekerja lebih keras, membuat varian kue baru untuk mengalihkan pikirannya. Ia mencoba menyibukkan diri agar tak punya waktu untuk takut. Dan di tengah perjuangannya melawan rasa takut itu, alam sepertinya sedang mempersiapkan ujian lain yang akan mengubah arah hidup Safira selamanya. Sebuah badai besar yang sedang bergerak menuju pinggiran kota. Langit di atas kota berubah abu-abu pekat sejak siang. Awan hitam bergulung-gulung tebal, membawa hawa dingin tak biasa. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering di jalanan depan toko Safira. Para pelanggan bergegas pulang lebih awal, mengantisipasi peringatan cuaca buruk yang telah disiarkan sejak pagi. Safira memandang keluar jendela dengan cemas. Hujan deras mulai turun, bukan hujan biasa, tapi hujan badai disertai petir menyambar-nyambar. Suara guntur menggelegar susul menyusul, membuat kaca jendela toko bergetar. Dalam waktu singkat, jalanan aspal sudah tak terlihat lagi, tertutup genangan air yang naik dengan cepat. Safira bergegas mengamankan barang-barangnya. Ia memindahkan karung tepung dan gula ke atas meja, menutup celah di bawah pintu dengan kain bekas untuk menahan laju air. Listrik tiba-tiba padam, membuat seisi toko gelap gulita. Safira segera mencari lilin dan lampu darurat. Cahaya remang-remang menciptakan bayangan panjang di dinding, menambah suasana mencekam di tengah gemuruh badai. Saat hendak mengunci pintu utama, mata Safira menangkap pergerakan di tengah kegelapan. Di jalanan yang kini berubah menjadi sungai deras setinggi lutut orang dewasa, terlihat samar-samar sosok manusia berjuang melawan arus. Safira menyipitkan mata, mendekatkan wajah ke kaca jendela. Kilat menyambar, memperjelas sosok itu. Seorang pria tegap berjalan tertatih-tatih sambil menggendong seseorang di punggungnya. Ia hampir terjatuh beberapa kali karena terdorong arus kuat, namun terus bertahan mendekap erat beban di punggungnya seolah nyawanya bergantung pada hal itu. Hati nurani Safira tersentuh. Ia tak mungkin membiarkan mereka di luar sana. Tanpa berpikir panjang tentang keselamatannya sendiri atau ancaman Arya, Safira membuka kunci pintu dan mendorongnya sekuat tenaga melawan hembusan angin. Ia berdiri di ambang pintu, berteriak memanggil mereka sambil melambaikan lampu darurat. Pria itu menoleh. Wajahnya basah kuyup dan berlumur lumpur. Namun matanya memancarkan harapan saat melihat cahaya dari toko Safira. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menyeret kakinya menuju teras. Safira segera menyongsong, membantu menarik lengannya agar bisa masuk ke dalam. Begitu mereka melewati ambang pintu, Safira membanting pintu dan menguncinya kembali. Suara badai di luar sedikit redam, digantikan oleh napas berat pria itu yang terdengar seperti habis lari maraton.
Pria itu bernama Zidan. Ia menurunkan beban dari punggungnya dengan sangat hati-hati ke kursi panjang di sudut ruangan. Ternyata yang digendongnya adalah seorang wanita tua yang terlihat sangat rapuh. Ibunya. Tubuh ibu itu menggigil hebat. Bibirnya membiru karena kedinginan, matanya terpejam lemah. Zidan langsung berlutut di sampingnya, menggosok-gosok telapak tangan wanita tua itu dengan panik. Ia menatap Safira dengan tatapan memohon, meminta tolong tanpa perlu berkata-kata. Safira mengangguk paham. Ia segera berlari ke lantai atas, mengambil selimut tebal, handuk bersih, dan pakaian ganti miliknya yang paling longgar dan hangat. Dengan sigap, Safira mengambil alih perawatan ibu tersebut. Ia meminta Zidan menyingkir sebentar agar bisa mengganti pakaian basah ibu itu dengan pakaian kering di balik tirai penyekat. Safira melakukan semuanya dengan cekatan namun lembut. Ia mengeringkan rambut putih wanita tua itu, membalurkan minyak kayu putih ke dada dan punggungnya untuk memberi kehangatan. Tak ada rasa jijik atau enggan sedikit pun. Meski pakaian dan lantai tokonya kini kotor oleh lumpur, Safira hanya melihat seorang ibu yang membutuhkan pertolongan. Setelah selesai, Safira menyelimuti tubuh ibu itu dengan selimut tebal hingga ia terlihat nyaman. Napas wanita tua itu mulai teratur, meski ia masih belum sadar sepenuhnya karena kelelahan ekstrim. Sementara itu, Zidan berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Safira dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia juga basah kuyup, air menetes dari ujung rambut dan pakaiannya. Safira memberikan handuk dan sarung bersih milik almarhum ayahnya. Ia menunjuk kamar mandi kecil di belakang, menyuruh Zidan membersihkan diri agar tak jatuh sakit. Zidan menurut tanpa banyak bicara. Gerak-geriknya kaku namun sopan. Ada aura kewibawaan yang terpancar meski dalam kondisi kacau. Setelah berganti pakaian dan kembali ke ruang tengah, Safira sudah menyiapkan 2 gelas teh jahe panas dan semangkuk sup hangat yang dipanaskan dengan kompor portabel. Aroma jahe dan kaldu ayam sedikit mengusir hawa dingin. Zidan duduk di kursi seberang ibunya yang tertidur, lalu menerima gelas teh. Tangannya sedikit gemetar saat memegangnya. Bukan karena dingin, melainkan sisa adrenalin. Saat mengangkat tangan untuk menyesap teh, lengan sarung yang kepanjangan tersingkap sedikit. Safira sekilas melihat tato kecil di pergelangan tangan dalam Zidan, bentuk geometris unik, lingkaran dengan 3 garis melintang. Safira merasa pernah melihat simbol itu sebelumnya, entah di mana, namun tak berani bertanya. Zidan meletakkan gelasnya dan menatap Safira lekat-lekat. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara berat dan dalam. Ia menjelaskan singkat bahwa mobil mereka terjebak banjir bandang beberapa kilometer dari sini. Mesin mati total, air naik begitu cepat sehingga mereka terpaksa keluar menyelamatkan diri. Mereka berjalan mencari tempat tinggi, tersesat, hingga akhirnya melihat cahaya dari toko Safira. Zidan tak menyebutkan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau kemana tujuannya. Ia sangat irit bicara. Safira pun tak mendesak. Ia tahu rasanya ingin menyimpan privasi. Safira hanya mendengarkan sambil sesekali memeriksa keadaan ibu yang masih terlelap. Malam semakin larut, badai belum reda. Air banjir mulai merembes masuk melalui celah bawah pintu, namun lantai toko cukup tinggi sehingga tak menggenang parah. Mereka terjebak bersama. Safira duduk di kursi kasir, menjaga jarak sopan namun tetap waspada. Zidan duduk di samping ibunya, memegang tangan wanita tua itu sepanjang waktu. Pemandangan itu membuat hati Safira berdesir. Ia teringat Arya yang tak pernah peduli pada orang tuanya sendiri, apalagi merawat mereka dengan penuh kasih sayang seperti ini. Melihat bagaimana Zidan memperlakukan ibunya, Safira merasakan ada kebaikan tulus di balik wajah dingin pria asing itu. Waktu merangkak lambat di dalam toko lentera manis malam itu. Di luar, badai masih mengamuk dengan keganasan yang belum surut, orkestra alam yang menakutkan sekaligus membius. Suara angin menabrak dinding kayu tua terdengar seperti rintihan panjang, diselingi dentuman guntur yang menggetarkan lantai. Namun di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin, tercipta kehangatan yang ganjil. Safira duduk di kursi kayu dekat meja kasir, menjaga jarak sopan namun tetap dalam jangkauan pandang untuk memastikan tamu-tamunya baik-baik saja. Matanya sesekali terpejam karena kantuk, namun ia segera memaksakan diri terjaga. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan 2 nyawa yang berlindung di bawah atapnya. Zidan masih duduk di posisi yang sama,
di samping kursi panjang tempat ibunya berbaring. Ia tampak seperti patung penjaga setia. Meski tubuhnya rileks, matanya tetap waspada mengawasi setiap sudut ruangan. Sesekali ia membetulkan letak selimut ibunya atau mengusap lembut kening wanita tua itu untuk memastikan suhu tubuhnya normal. Safira memperhatikan interaksi itu diam-diam. Ia melihat sisi lain dari seorang pria yang jarang ia temukan. Selama hidup bersama Arya, Safira tak pernah melihat kasih sayang tulus seperti itu. Arya selalu sibuk dengan dirinya sendiri, menganggap orang tua sebagai beban atau alat pencitraan. Melihat Zidan yang begitu protektif, hati Safira terasa nyeri, teringat ayahnya yang sudah tiada, merindukan sosok pelindung dalam hidupnya. Keheningan akhirnya pecah ketika Zidan menoleh. Sudah berapa lama ibu tinggal di tempat terpencil ini sendirian? Suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh suara hujan, namun terdengar jelas. Safira terdiam sejenak, menimbang jawaban yang pantas. Akhirnya ia menjawab jujur namun singkat, baru beberapa bulan ia di sini untuk memulai hidup baru. Tak ada cerita tentang perceraian, Arya, atau pelariannya. Ia hanya bilang ingin mandiri dengan usaha kue warisan resep ibunya. Zidan mengangguk pelan. Tatapannya tak menghakimi, justru seolah ia memahami ada luka besar yang disembunyikan wanita di hadapannya di balik senyum sopannya. Zidan bangkit berjalan perlahan mengelilingi ruang tengah yang sempit. Ia mengamati foto-foto hitam putih yang Safira pajang, lalu berhenti di depan lemari kaca berisi contoh kue kering. Tempat ini memiliki jiwa, komentarnya. Berbeda dengan toko modern di pusat kota yang terasa dingin dan kaku. Pujian itu membuat pipi Safira panas. Arya selalu menghina usahanya, mengatakan toko ini kumuh dan memalukan. Mendengar apresiasi dari orang asing membuat Safira merasa dihargai kembali sebagai manusia yang memiliki karya. Malam semakin larut, Ibu Zidan terbangun kembali. Kondisinya jauh lebih baik. Wajah tak sepucat tadi, napas teratur. Ia mencoba duduk, dan dengan sigap Zidan serta Safira membantunya menyandarkan punggung ke dinding. Ibu itu menatap sekeliling dengan pandangan tajam, seolah memindai memori di kepalanya. Matanya tertuju pada Safira yang membawakan air hangat. Ia tersenyum, senyuman anggun penuh wibawa, menyeratkan bahwa ia bukan wanita tua biasa. Ia berterima kasih dengan bahasa sangat halus dan terstruktur. Bahasa yang biasa digunakan kaum bangsawan atau orang berpendidikan tinggi di masa lampau. Ibu Zidan mulai bercerita dengan suara parau namun jelas. Aroma toko ini mengingatkannya pada masa muda, pada tempat di mana ia sering menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabatnya sebelum zaman berubah keras. Ia bercerita tentang kehilangan, tentang bertahan hidup ketika orang-orang yang dicintai pergi satu persatu. Safira mendengarkan saksama, merasa setiap kata memiliki relevansi dengan hidupnya sendiri. Tanpa sadar, ia ikut duduk di lantai dekat kaki ibu itu, seperti anak yang didongengi neneknya. Ada kedekatan emosional yang terjalin begitu cepat, seolah jiwa mereka saling mengenali penderitaan dan keteguhan satu sama lain. Di tengah cerita, Ibu Zidan tiba-tiba memegang tangan Safira dan membalikkan telapaknya. Ia menelusuri garis tangan Safira dengan jari keriput. Garis tangan seorang pejuang, gumamnya. Kau akan memegang hal besar di masa depan, nak. Safira hanya tersenyum getir. Rasanya mustahil bagi kondisinya sekarang yang dikejar hutang dan ancaman mantan suami. Namun Ibu Zidan menatap matanya sangat serius. Badai di luar sana hanyalah cara Tuhan membersihkan jalan. Tamu yang datang malam ini bukan kebetulan. Lalu ia menyebut sebuah nama kakek Safira, dengan sangat lirih. Safira terkejut. Baik mungkin wanita asing ini tahu nama kakeknya? Namun sebelum sempat bertanya, ibu itu kembali memejamkan mata karena lelah, meninggalkan tanda tanya besar di udara. Zidan yang melihat kebingungan Safira, hanya memberi isyarat untuk tak memikirkannya terlalu dalam. Ibu sering mengigau tentang masa lalu karena faktor usia, katanya. Namun Safira melihat kilatan aneh di mata Zidan saat ibunya menyebut nama kakeknya tadi, kilatan pengakuan, seolah ia tahu persis apa yang dibicarakan ibunya namun memilih diam. Suasana kembali hening. Safira kembali ke kursinya, namun pikirannya berkecamuk. Siapa sebenarnya mereka? Mengapa bisa tersesat di daerah pinggiran ini? Dan mengapa Safira merasa sangat aman berada di dekat mereka, padahal mereka orang asing? Menjelang fajar,
hujan reda menjadi gerimis. Safira yang sempat tertidur ayam terbangun karena suara azan subuh dari masjid kejauhan. Ia melihat Zidane sudah bangun, melakukan peregangan ringan di dekat pintu. Pria itu tampak segar meski semalaman hanya tidur sebentar dalam posisi duduk. Setelah salat, Safira berdoa lebih lama dari biasa. Berdoa agar pertemuan ini membawa kebaikan, agar hatinya dikuatkan menghadapi hari esok yang pasti membawa tantangan baru dari Arya. Saat kembali ke ruang depan, ia melihat ibu Zidane sudah duduk rapi. Wanita tua itu memanggilnya mendekat dengan suara berbisik, agar tak terdengar Zidane yang sedang di luar mengecek banjir. Ibu itu memegang erat bahu Safira, mendekatkan wajah ke telinganya. Jangan takut pada bayangan masa lalu, nak. Cahaya besar akan segera datang menjemputmu. Ia juga berpesan agar Safira menjaga toko ini dengan nyawanya. Karena disinilah kunci jawaban atas penderitaan keluargamu tersimpan. Bisikan itu terdengar seperti wasiat, membuat bulu kuduk Safira meremang. Saat Zidane masuk kembali, ibu itu melepaskan pegangannya dan tersenyum wajar, seolah tak pernah terjadi pembicaraan rahasia. Pagi itu, misteri di toko Lentera Manis semakin tebal, setebal kabut yang menyelimuti jalanan pasca badai. Cahaya matahari pagi mulai menerobos celah-celah ventilasi, menyinari lantai yang masih lembab. Banjir di luar telah surut drastis, menyisakan lumpur basah dan sampah ranting di sepanjang jalan. Safira membuka pintu lebar-lebar, membiarkan udara pagi segar masuk. Ia melihat Zidane berdiri di teras, memandang ke ujung jalan, tampak menunggu sesuatu. Ponsel Zidane yang semalam mati karena basah kini menyala kembali. Ia mengetik pesan singkat, lalu memasukkannya ke saku. Saatnya perpisahan tiba. Zidane berbalik, mengucapkan terima kasih tulus atas tumpangan dan kemurahan hati Safira. Di dunia yang serba transaksional ini, sulit menemukan orang yang mau membuka pintu bagi orang asing di tengah badai tanpa meminta imbalan. Zidane merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan benda kecil berkilau, sebuah koin perak kuno dengan ukiran rumit di kedua sisi. Ia meletakkannya di telapak tangan Safira, menekankan jari-jari Safira untuk menggenggamnya. Ini bukan pembayaran. Ini tanda persahabatan dan janji bahwa kita akan bertemu lagi. Safira mencoba menolak, merasa tak pantas menerima barang berharga hanya karena memberi tumpangan semalam. Namun Zidane bersikeras. Ia menatap mata Safira dalam-dalam, tatapan yang membuat Safira terpaku. Suatu hari nanti kau akan mengerti nilai koin ini. Selain koin, Zidane menyerahkan amplop putih polos tertutup rapat. Ia berpesan agar Safira membukanya hanya jika benar-benar dalam keadaan terdesak dan tak punya jalan keluar lain. Pesan itu terdengar sangat serius, seolah Zidane tahu Safira sedang menghadapi masalah besar. Sebelum Safira sempat bertanya lebih lanjut, sebuah sedan hitam biasa, bukan mobil mewah mencolok, berhenti di depan toko. Zidane membantu ibunya masuk, lalu memberi anggukan hormat terakhir sebelum mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu tipis di jalanan mulai mengering. Sepeninggal mereka, Safira merasakan kekosongan aneh di dalam toko. Namun tak ada waktu melamun, ia harus membersihkan sisa lumpur dan mulai memanggang roti. Anehnya, semangatnya berlipat ganda. Ada keyakinan baru tumbuh di hati setelah mendengar bisikan ibu Zidane. Safira mulai mengaduk adonan penuh energi. Aroma ragi dan vanila kembali memenuhi ruangan. Sekitar pukul 9 pagi, keanehan mulai terjadi. Biasanya jam segitu toko masih sepi. Namun hari ini berbeda. Sebuah mobil van berhenti, turun beberapa orang berpakaian rapi seperti pegawai kantoran. Mereka masuk dan memborong roti-roti yang baru matang. Tak lama, datang lagi sekelompok ibu-ibu arisan berpenampilan elegan, jauh berbeda dengan profil warga sekitar. Mereka membeli kue kering dalam jumlah banyak, memuji rasa kue Safira yang katanya tiada duanya. Safira kewalahan melayani sendirian. Dalam 3 jam, etalasenya yang biasanya penuh sampai sore kini hampir kosong. Uang tunai menumpuk di laci kasir, lebih banyak dari pendapatan seminggu penuh. Safira tak menyadari bahwa ini efek kecil dari instruksi Zidane kepada jaringan karyawannya untuk meramaikan usaha penyelamatnya. Di tengah kesibukan dan kegembiraan itu, suasana tiba-tiba berubah drastis. Sebuah mobil sport merah menyala berhenti dengan rem mendadak di depan toko, nyaris menabrak pot bunga. Suara klakson panjang dan berisik membuat pelanggan terkejut.
Pintu terbuka kasar, keluarlah Arya. Penampilannya kontras dengan Zidane, kemeja mahal dengan 2 kancing terbuka, kacamata hitam, wajah merah menahan amarah. Ia berjalan menghentak masuk, tak peduli antrean pelanggan. Safira merasakan darahnya berdesir dingin. Ia segera meminta maaf pada pelanggan dan meminta mereka menunggu. Arya langsung menuju meja kasir, menggebraknya dengan telapak tangan besar hingga toples kue berguncang. "Dari mana kamu dapat uang untuk merenovasi tempat ini?" teriaknya di depan semua orang. Padahal Safira hanya ngecat ulang dindingnya sendiri. Arya menuduh Safira menjual diri atau mencuri uangnya sebelum kabur. Tuduhan keji itu membuat wajah Safira pucat, namun ia berusaha tegar. "Semua ini hasil keringatku sendiri yang halal," jawabnya dengan suara bergetar. Arya tertawa meremehkan. Ia mengeluarkan map dari tasnya, melemparkannya ke wajah Safira hingga kertas berhamburan. "Ini surat peringatan terakhir. Tanah tempat tokomu berdiri masih bersengketa. Sertifikat aslinya ada di tangan perusahaanku. Minggu depan aku akan bawa buldoser untuk meratakan bangunan kumuh ini." Ancaman itu serius dan menakutkan. Pelanggan mulai mundur, takut melihat temperamen Arya yang meledak-ledak. Safira memungut kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini akal-akalan Arya untuk mengintimidasinya. Namun Safira teringat pesan Ibu Zidane tentang keberanian. Ia berdiri tegak, menatap mata Arya di balik kacamata hitamnya. "Aku tak akan pergi. Aku akan mempertahankan tempat ini karena aku punya hak sewa sah dari pemilik sebelumnya," katanya dengan suara diusahakan tenang. Jawaban Safira membuat Arya semakin murka. Ia maju selangkah seolah hendak memukul, membuat beberapa pelanggan wanita menjerit tertahan. Namun Arya mengurungkan niatnya saat melihat banyak saksi mulai merekam dengan ponsel. Ia mendengus kasar, meludah ke lantai toko yang baru dibersihkan Safira. "Kau akan menyesal karena melawanku. Mulai besok hidupmu akan jadi neraka yang sesungguhnya." Setelah puas melampiaskan amarah, Arya pergi, menendang kursi plastik di teras hingga terpelanting. Mobil merahnya melaju kencang, meninggalkan asap knalpot menyesakan. Safira berdiri mematung di tengah toko yang kini hening. Pelanggan menatapnya dengan iba. Safira berusaha tersenyum, meminta maaf atas keributan itu. Namun di dalam hati, ia tahu perang sesungguhnya baru saja dimulai. Tangannya meraba saku celemek, merasakan bentuk koin perak pemberian Zidane. Benda dingin itu, entah mengapa memberikan sedikit rasa hangat yang menenangkan di tengah ketakutan yang mencekam. Safira sadar ia membutuhkan keajaiban lebih besar dari sekadar toko yang laris, untuk bisa selamat dari cengkeraman Arya. Ancaman Arya ternyata bukan gertakan kosong. Seminggu setelah keributan di toko, Safira mulai merasakan serangan sesungguhnya. Bukan menyerang fisik bangunan, melainkan sesuatu yang jauh lebih rapuh dan sulit dibangun, kepercayaan. Pagi itu dimulai dengan suasana tak biasa. Safira yang baru membuka pintu mendapati beberapa tetangga yang biasanya ramah, kini membuang muka atau berbisik-bisik sambil menunjuk arah tokonya dengan tatapan curiga. Safira mencoba tersenyum dan menyapa, namun balasannya hanya anggukan kaku atau bahkan pengabaian total. Jawaban atas kebingungannya muncul ketika seorang pelanggan setia datang dengan wajah ragu-ragu. Ibu muda itu tak masuk, hanya berdiri di ambang pintu. Dengan suara pelan, ia menunjukkan layar ponselnya. Di sana terpampang postingan viral di media sosial grup komunitas warga. Tuduhan keji bahwa bahan kue di Lentera Manis adalah bahan kadaluarsa yang dipungut dari sisa pabrik. Tak hanya itu, ada foto-foto rekayasa yang memperlihatkan tikus berkeliaran di dapur yang diklaim sebagai dapur Safira. Safira menutup mulut karena syok. Ia tahu persis dapurnya selalu bersih mengkilap, dan foto itu jelas bukan dapurnya. Safira mencoba menjelaskan bahwa semua berita itu fitnah. Namun keraguan sudah tertanam di mata pelanggan tersebut. Ia meminta maaf dan pergi tanpa membeli apapun. Safira masuk kembali dengan perasaan hancur. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Arya dan Tias menggunakan cara licik untuk mematikan sumber pencaharaannya. Safira duduk di kursi kasir, menatap roti-roti hangat yang baru matang. Aroma harum yang biasanya membangkitkan semangat kini terasa menyedihkan, karena tak seorang pun datang menikmatinya. Sepanjang hari itu, toko sepi seperti kuburan. Safira hanya bisa berzikir, memohon kekuatan agar tak runtuh mentalnya menghadapi kekejaman ini.
Namun teror tak berhenti pada gosip media sosial. Siang harinya, sebuah mobil dinas berhenti. Dua pria berseragam mengaku petugas dinas kesehatan turun dengan map tebal. Mereka masuk tanpa permisi, langsung menuju dapur. Safira mencoba menghalangi, menanyakan surat tugas. Namun salah satu petugas membentaknya kasar. Mereka mengaduk-aduk tempat penyimpanan tepung, menjatuhkan toples-toples gula, bersikap seolah mencari barang bukti kejahatan. Safira hanya bisa berdiri mematung di sudut dapur, air mata menetes melihat tempat kerjanya diacak-acak. Setelah 10 menit membuat kekacauan, salah satu petugas keluar dan menempelkan stiker besar merah di kaca depan toko. Dalam pengawasan, diduga melanggar standar kebersihan. Tulisan itu sangat mencolok, bisa dibaca siapa saja yang lewat. Petugas itu memberikan secari kertas peringatan. Safira harus menutup tokonya sementara sampai penyelidikan selesai, atau izin usahanya akan dicabut permanen. Safira menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Setelah petugas pergi, ia melihat mobil Arya melintas pelan di seberang jalan. Kaca mobilnya turun sedikit, memperlihatkan wajah Tias yang tersenyum puas penuh kemenangan. Itu konfirmasi mutlak bahwa penggerebekan ini adalah pesanan mereka. Sore itu, Safira menutup toko lebih awal. Ia merasa benar-benar terpojok. Langit sore yang mendung seolah mewakili perasaannya yang kelabu. Ia naik ke lantai 2, masuk kamar sederhana. Ia merasa sangat lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Mengapa orang jahat seperti Arya selalu menang? Mengapa kejujuran dan kerja kerasnya harus dihancurkan dengan cara sekeji ini? Safira duduk di tepi tempat tidur, memandangi tasbih kayu peninggalan ayahnya. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala rasa sakit yang dipendam. Ia merasa sendirian di dunia ini tanpa pembela, tanpa pelindung. Di tengah keputusasaan itu, pandangan Safira tertumbuk pada laci meja kecil di samping tempat tidur. Ia teringat amplop putih pemberian Zidane yang ia simpan di sana. Pria misterius itu pernah berpesan agar ia membuka amplop itu hanya jika keadaan benar-benar mendesak dan tak punya jalan keluar lain. Safira menghapus air mata. Apakah ini saatnya? Apakah situasinya sudah cukup mendesak? Safira merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia tak punya uang untuk menyewa pengacara, tak punya koneksi untuk melawan dinas kesehatan. Dengan tangan masih sedikit gemetar, Safira membuka laci dan mengambil amplop itu. Perlahan, Safira merobek segel amplop. Di dalamnya hanya ada sebuah kartu nama berwarna hitam pekat dengan tulisan tinta emas yang sangat minimalis. Tak ada nama perusahaan, tak ada alamat kantor, hanya satu nama, Baskara, dan sebuah nomor telepon seluler di bawahnya. Di balik kartu itu terdapat tulisan tangan Zidane yang khas, hubungi dia. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Safira menimang-nimang kartu itu. Ada keraguan di hati. Siapa Baskara ini? Apakah ia akan meminta bayaran mahal? Namun bayangan senyum jahat Tias dan stiker merah di depan tokonya membuat Safira membuang keraguan. Ia mengambil ponsel dan menekan nomor yang tertera. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum akhirnya diangkat. Suara di seberang adalah suara pria. Sangat tenang, berat, dan profesional. Halo, selamat sore, Ibu Safira. Kami sudah menunggu panggilan Anda. Safira terkejut. Bagaimana orang ini tahu namanya padahal ia belum memperkenalkan diri? Dengan gugup, Safira mulai menceritakan masalah yang dihadapi. Tentang fitnah, petugas kesehatan, ancaman penutupan toko. Pria bernama Baskara itu mendengarkan dengan sabar tanpa memotong sedikit pun. Setelah Safira selesai, Baskara menjawab dengan nada sangat menenangkan namun tegas. Ibu Safira tidak perlu khawatir lagi. Mulai detik ini, masalah ibu adalah masalah kami. Abaikan stiker merah itu dan tetaplah buka toko besok seperti biasa. Jangan takut pada siapapun yang datang mengganggu. Kami akan membereskan sisanya dari balik layar. Kalimat itu terdengar begitu percaya diri, seolah melawan Arya dan birokrasi korup adalah hal mudah baginya. Safira ingin bertanya lebih banyak tentang biaya, tentang siapa mereka sebenarnya. Namun Baskara dengan sopan menutup pembicaraan, mengatakan bahwa mereka akan segera bergerak. Setelah panggilan berakhir, Safira merasa ada beban berat terangkat dari pundaknya. Meski belum melihat bukti nyata pertolongan itu, keyakinan dalam suara Baskara memberikan energi baru.
Ia teringat kembali pada Zidane dan ibunya. Siapa sebenarnya pria yang ia tolong saat badai itu? Mengapa ia memiliki akses ke orang-orang seperti Baskara? Safira menatap keluar jendela kamar. Hujan mulai turun rintik-rintik. Ia memegang kartu nama itu erat-erat di dada. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Safira bisa tidur dengan sedikit lebih nyenyak. Ia merasa tak lagi bertarung sendirian. Ada kekuatan besar tak terlihat sedang bekerja untuknya. Kekuatan yang mungkin jauh lebih besar dari sekadar uang dan kekuasaan yang dimiliki Arya. 2 bulan telah berlalu sejak Safira menghubungi nomor misterius itu. Selama 2 bulan itu pula terjadi keanehan-keanehan yang membuatnya takjub. Stiker merah yang ditempel petugas kesehatan tiba-tiba dicabut keesokan harinya oleh petugas yang sama, datang dengan wajah pucat dan meminta maaf berkali-kali. Fitnah di media sosial menghilang begitu saja. Akun-akun penyebarnya terhapus. Muncul ulasan positif dari akun terverifikasi yang memuji kebersihan dan rasa kue di Lentera Manis. Toko Safira kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun Arya tak tinggal diam. Ia merasa dipermainkan, tak tahu siapa yang membantu Safira, dan itu membuatnya semakin gila. Arya memutuskan menggunakan kartu terakhirnya, eksekusi fisik penggusuran tanah. Hari yang ditentukan pun tiba. Pagi itu langit cerah, namun suasana di jalan depan toko Safira sangat tegang. Sejak pukul 8, Arya sudah datang membawa rombongan besar, pengacara resminya, Tias yang setia di sampingnya, dan sekitar 10 preman berbadan besar yang ia sebut tim keamanan. Mereka berbaris di depan toko, menghalangi pelanggan yang ingin masuk. Arya berteriak menggunakan pengeras suara, mengumumkan bahwa tanah ini miliknya dan Safira harus angkat kaki hari ini juga. Safira berdiri di teras tokonya. Ia mengenakan gamis sederhana biru tua dan hijab senada. Wajahnya tenang, tak ada lagi air mata ketakutan seperti dulu. Ia memegang erat tasbih ayahnya di tangan kanan. Di belakangnya, Besti, tetangga yang kini membantunya di toko, berdiri gemetar ketakutan. Safira berbisik menenangkan Besti, mengingat pesan Baskara untuk tetap tenang dan tak membalas kekerasan dengan kekerasan. Arya berkacak pinggang dengan wajah sombong. Lihat, Safira. Tak ada yang peduli padamu. Menyerahlah dan bersujud di kakiku. Mungkin aku akan berbaik hati memberimu uang saku untuk pulang kampung. Ejeknya, disambut tawa Tias. Para preman mulai bergerak maju, hendak mendobrak pintu rolling door yang setengah terbuka. Safira menarik napas panjang, bersiap menghadang mereka dengan tubuhnya sendiri jika perlu. Namun tepat saat tangan salah satu preman hendak menyentuh lengan Safira, terdengar suara deru mesin sangat halus namun bertenaga mendekat dari ujung jalan. Semua orang menoleh. Sebuah pemandangan sangat kontras dengan lingkungan pinggiran kota tersaji di depan mata. 3 mobil sedan mewah hitam mengkilap melaju beriringan dengan formasi rapi. Mobil-mobil itu bukan mobil biasa. Terlihat dari bodinya yang panjang dan kaca jendela gelap pekat anti peluru. Rombongan itu berhenti tepat di depan toko, memblokir jalan bagi mobil Arya. Suasana hening seketika. Para preman Arya mundur beberapa langkah, insting mereka mengatakan yang datang ini bukan orang sembarangan. Pintu mobil pengawal terbuka serentak. Keluarlah 6 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi, memakai alat komunikasi di telinga. Gerakan mereka sangat disiplin dan efisien. Tanpa perlu berteriak, mereka langsung membentuk barikade melindungi area depan toko Safira, memisahkannya dari gerombolan preman Arya. Tatapan para pengawal ini dingin dan tajam, membuat preman-preman bayaran Arya ciut nyali. Kemudian, pintu penumpang mobil utama yang berada di tengah terbuka. Seorang pengawal membukakan pintu dengan sikap hormat tinggi. Sebuah kaki bersepatu kulit hitam mengkilap turun menapak aspal. Lalu keluarlah sosok yang membuat napas Safira tercekat. Namun Zidane kali ini sangat berbeda dengan Zidane yang ia tolong saat badai. Tak ada lagi pakaian basah dan wajah lelah. Zidane berdiri tegak dengan setelan jas mahal yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Rambut tertata rapi, wajah memancarkan aura kekuasaan begitu dominan hingga udara di sekitarnya terasa berat. Zidane tak langsung berjalan. Ia memutar sedikit badannya, mengulurkan tangan ke dalam mobil. Ia membantu seorang wanita tua turun, Ibu Zidane. Beliau tampak sangat sehat, wajah berseri-seri, mengenakan pakaian tradisional sangat elegan dengan selendang sutra tersampir di bahu. Ibu itu berdiri di samping Zidane,
memandang sekeliling dengan tatapan tenang namun penuh wibawa. Zidane membisikkan sesuatu kepada ibunya. Lalu mereka berdua berjalan perlahan menuju teras toko Safira. Arya yang melihat pemandangan itu ternganga. Ia mengenali wajah Zidane. Siapa yang tak kenal? Wajah Zidane sering muncul di majalah bisnis sebagai salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di negara ini, pemilik konsorsium yang menguasai berbagai sektor industri. Arya merasa lututnya lemas. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis. Tias yang berdiri di sebelahnya mencengkeram lengan Arya kuat-kuat, wajah pucat pasi menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan raksasa. Zidane dan ibunya berjalan melewati Arya seolah ia dan gerombolannya hanyalah butiran debu tak kasat mata. Zidane tak menoleh sedikit pun ke arah Arya. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Safira. Saat sampai di hadapan Safira, Zidane melakukan sesuatu yang membuat semua orang yang menyaksikan, termasuk tetangga yang mengintip dari jendela, terkejut bukan main. Zidane, sang penguasa bisnis, membungkukkan badannya sedikit, memberikan salam hormat sangat sopan kepada Safira. Ibu Zidane langsung maju dan memeluk Safira erat, seolah menyambut kepulangan anak sendiri yang telah lama hilang. "Maaf kami terlambat, Nak. Jalanan agak macet karena ada perbaikan jembatan," ucap ibu Zidane lembut, terdengar jelas di keheningan itu. Safira membalas pelukan dengan mata berkaca-kaca. Ia masih sulit memproses apa yang terjadi. Zidane menegakkan tubuh, lalu perlahan memutar badannya menghadap Arya. Senyum sopan yang tadi ia berikan pada Safira lenyap seketika, digantikan tatapan dingin menusuk setajam pisau bedah. "Siapa yang memberimu izin untuk membuat keributan di properti milik keluarga saya?" tanya Zidane dengan suara tak keras, namun sangat mengintimidasi. Arya mencoba membuka mulut untuk menjawab, tapi tak ada suara keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia sadar telah salah memilih lawan. Hari itu, di bawah sinar matahari pagi, roda nasib mulai berputar balik dengan sangat cepat, siap melindas kesombongan Arya hingga tak bersisa. Safira menatap punggung Zidane yang berdiri tegap melindunginya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar aman. Suasana di depan toko berubah mencekam. Arya yang beberapa menit lalu berteriak lantang kini berdiri kaku pucat pasi. Ia mengenal Zidane bukan sebagai teman, melainkan sebagai raksasa dunia bisnis yang namanya disebut dengan hormat dan takut. Pemimpin Wiryawan Group, konglomerasi yang menguasai sektor properti, logistik, hingga perbankan. Bagi Arya yang hanya pengusaha kelas menengah, berhadapan dengan Zidane sama saja semut menantang gajah. Zidane menatap Arya dengan sorot mata tenang namun mematikan. Tak perlu berteriak atau kekerasan fisik, auranya saja cukup membuat preman bayaran Arya mundur, meletakkan kayu dan besi yang mereka bawa. Zidane melangkah maju selangkah, mendekatkan wajah ke arah Arya. "Apakah kau benar-benar yakin memiliki hak atas tanah ini?" tanyanya rendah. Arya tak bisa menjawab. Keringat dingin membasahi kerah kemeja mahalnya. Zidane memberi isyarat kepada asisten pribadinya. Asisten itu maju membawa map kulit hitam eksklusif. Zidane mengambilnya dan mempersilakan Safira serta ibunya masuk ke toko, agar pembicaraan lebih bermartabat. Ia juga mengundang Arya dan Tias dengan gestur tak bisa ditolak. Arya dengan kaki gemetar terpaksa melangkah masuk ke toko kecil yang tadi hendak ia hancurkan. Tias mengekor di belakang, wajah tertunduk, riasan tebal tak bisa menutupi ketakutan. Para tetangga berkerumun di luar kaca jendela, ingin menyaksikan drama di dalam toko kue sederhana itu. Di dalam, Safira duduk di samping ibu Zidane. Tangan wanita tua itu terus menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Zidane berdiri di ujung meja kasir, meletakkan map hitam di hadapan semua orang. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan dokumen-dokumen tua dengan kertas mulai menguning namun terawat baik. Di bagian atas tertera lambang Garuda emas dan stempel resmi negara. Zidane mulai menjelaskan dengan suara jernih berwibawa. Tanah tempat toko ini berdiri bukan tanah sengketa seperti klaim Arya. Tanah ini adalah tanah wakaf produktif yang telah didaftarkan sah 30 tahun lalu oleh pemilik aslinya, seorang dermawan visioner. Dan pemilik asli tanah itu, nama yang tertulis jelas di sertifikat, adalah ayah kandung Safira. Safira terkesiap menatap nama ayahnya di atas kertas. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira ayahnya hanyalah pedagang biasa yang bangkrut di akhir hayat, menyisakan utang dan penderitaan.
Ternyata ayahnya telah menyiapkan tempat ini jauh sebelum Safira lahir. Zidane melanjutkan. Keluarga Zidane dan keluarga Safira memiliki ikatan persahabatan sangat erat di masa lalu. Kakek Zidane berhutang nyawa pada ayah Safira dalam insiden kerusuhan puluhan tahun silam. Sebagai balas budi, ayah Safira meminta satu hal. Jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, keluarga Zidane harus menjaga aset-aset rahasia ini dan menyerahkannya kembali kepada putrinya, Safira, hanya ketika Safira sudah teruji kemandirian dan ketangguhannya. Arya mendengar fakta itu merasa dunianya runtuh. Ia selama ini memalsukan surat-surat tanah dengan menyuap oknum pejabat rendahan, mengira Safira adalah yatim piatu bodoh tanpa koneksi. Ia tak pernah menyangka di belakang Safira berdiri tembok raksasa bernama Wiryawan Group. Zidane kemudian menatap Arya dengan tatapan jijik. Ia mengeluarkan dokumen lain dari map, laporan audit keuangan terbaru. Selama 2 bulan terakhir, tim investigasinya telah melakukan audit forensik terhadap perusahaan Arya. Hasilnya mengejutkan, Arya terbukti melakukan penggelapan dana investor, pemalsuan faktur pajak, dan pencucian uang melalui rekening fiktif. Kau bukan pengusaha sukses, Arya. Kau hanyalah penipu yang membangun istana pasir di atas lumpur, ucap Zidane dingin. Arya mencoba menyangkal, berteriak itu fitnah. Namun Zidane tak berhenti. Ia mengeluarkan tablet dari tas kerja, meletakkannya di meja menghadap Safira dan Arya. Di layar terputar rekaman CCTV dari sebuah kafe privat. Terlihat jelas Arya dan Tias tertawa-tawa sambil merencanakan cara memalsukan tanda tangan Safira untuk mengambil alih sisa harta warisan ibunya. Suara mereka terdengar jernih, mendiskusikan rencana jahat dengan bangga. Tias yang melihat wajahnya sendiri langsung menangis histeris. Ia bersimpuh di lantai, memohon ampun, berteriak ia hanya disuruh Arya. Pengkhianatan itu membuat Arya semakin terpojok. Pria arogan itu kini tak punya kata-kata lagi. Ibu Zidane angkat bicara. Suaranya lembut namun tegas. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak uang yang kau tumpuk, nak Arya, melainkan seberapa banyak kehormatan yang kau jaga. Kau telah membuang berlian seperti Safira demi batu kerikil. Sekarang kau harus membayar harga dari kebutaannya. Zidane menutup map hitam dengan suara, buk, keras, menandakan sidang di toko kue telah selesai. Polisi dari unit kejahatan ekonomi khusus sudah menunggu di luar untuk menjemputmu. Dokumen ini cukup untuk mengirimu ke penjara bertahun-tahun. Arya jatuh terduduk di kursi, tubuh lemas. Ia menatap Safira, berharap belas kasihan. Safira, tolong aku. Kita pernah saling mencintai. Safira menggeleng pelan. Cinta itu sudah mati dibunuh oleh tanganmu sendiri. Aku memaafkanmu sebagai sesama manusia, tapi hukum dunia harus tetap berjalan untuk menegakkan keadilan. Ia memalingkan wajah, tak ingin melihat Arya lagi. Beberapa detik kemudian, 2 petugas kepolisian masuk, memborgol Arya dan Tias, menggelandang mereka keluar diiringi sorakan cemooh warga. Drama pagi itu berakhir dengan runtuhnya kesombongan Arya di kaki kebenaran yang dibawa Zidane. Setelah kericuhan mereda, suasana toko tenang kembali. Zidane meminta pengawal menjaga di luar. Safira masih merasa seperti bermimpi. Zidane duduk di hadapannya, ibunya membuat teh di dapur. Kejutan hari ini belum selesai, kata Zidane. Ia menjelaskan bahwa tanah dan bangunan ini hanyalah kulit luar dari apa yang ditinggalkan ayah Safira. Ayah Safira adalah ilmuwan pangan jenius yang menemukan formula khusus pengawet alami dan nutrisi makanan, nilainya triliunan rupiah jika dipatenkan. Namun karena tak ingin temuannya disalahgunakan korporasi jahat untuk memonopoli pasar pangan rakyat, ayah Safira menyembunyikan hasil penelitiannya di tempat tak terduga. Tempat ini, Safira, bukan sekadar bekas gudang. Ini laboratorium rahasia ayahmu dulu. Zidane meminta Safira mengeluarkan koin perak pemberiannya. Ia berjalan menuju pilar kayu besar di tengah ruangan, meraba bagian belakangnya, menemukan celah kecil sangat samar. Ia memasukkan koin ke celah itu. Terdengar bunyi klik halus, diikuti suara gerigi mesin berputar pelan di balik lantai kayu. Safira terperanjat saat lantai kayu di bawah meja kasir perlahan bergeser ke samping, menampakkan tangga beton sempit menuju bawah tanah. Udara dingin dan aroma kertas tua menguar. Ibu Zidane tersenyum. Jangan takut, nak, itu masa depanmu.
Dengan jantung berdegup kencang, Safira menuruni tangga ditemani Zidane dan ibunya. Ruangan bawah tanah seluas 3x3 meter itu sangat bersih, dilengkapi sistem ventilasi canggih. Dindingnya dilapisi beton tebal, dipenuhi rak besi berisi tumpukan dokumen, buku catatan, dan beberapa kotak logam. Di tengah ruangan terdapat meja kerja tua rapi dengan laptop model lama, dan sebuah surat bersampul biru muda. Safira mendekati meja. Ia mengenali tulisan tangan di sampul surat itu, tulisan ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Isinya pesan terakhir ayahnya, ditulis tangan beberapa hari sebelum kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ayahnya menulis bahwa ia sengaja menyembunyikan semua ini dan membiarkan Safira hidup sederhana, agar ia belajar tentang nilai perjuangan. Ia tak ingin Safira tumbuh menjadi anak manja yang hanya tahu menghabiskan harta. Ia ingin Safira menemukan tempat ini dengan usahanya sendiri, dengan ketulusan hatinya. Jika kau membaca surat ini, berarti kau telah berhasil melewati ujian kehidupan dan bertemu dengan penjaga amanahku, keluarga Wiryawan. Maafkan ayah harus membiarkanmu menderita sementara waktu. Tapi ayah tahu putri ayah adalah wanita yang kuat. Safira mendekap surat itu ke dada, menangis terseduh-seduh. Ia merasakan pelukan hangat ayahnya hadir di ruangan dingin itu. Ia akhirnya mengerti mengapa hidupnya begitu berat. Itu semua adalah proses penempaan diri, agar ia siap memikul tanggung jawab besar ini. Zidane menunjuk kotak-kotak logam di rak. Itu berisi emas batangan murni yang disiapkan ayah Safira sebagai modal usaha. Namun yang lebih berharga adalah buku-buku catatan resep, formula rahasia yang bisa mengubah industri makanan sehat dunia. Zidane mengaku keluarganya hanya bertugas menjaga fisik bangunan dan legalitas tanah, tak pernah berani turun ke ruangan ini, karena menghormati wasiat ayah Safira. Koin perak adalah satu-satunya kunci. Zidane mengungkap fakta lain yang membuat Safira semakin terharu. Sebenarnya ia sudah sering melihat Safira jauh sebelum malam badai itu. Ia sering menyamar jadi orang biasa, duduk di warung kopi seberang jalan atau lewat dengan mobil sederhana, hanya untuk memastikan Safira baik-baik saja. Saat Arya mulai bertindak kasar, Zidane hampir turun tangan lebih awal. Namun ibunya melarang, mereka harus menunggu momen di mana Safira menunjukkan ketulusan hati pada orang lain tanpa pamrih sebagai syarat mutlak pembukaan wasiat. Malam badai itu adalah ujian terakhir. Saat Safira menolong Zidane dan ibunya yang menyamar sebagai orang susah, Safira membuktikan bahwa ia memiliki hati emas yang sama dengan ayahnya. Safira menatap Zidane dengan pandangan baru. Pria ini bukan hanya pelindung, tapi juga saksi bisu perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa Tuhan memiliki skenario sangat indah. Kehilangan Arya dan hartanya adalah cara Tuhan mengosongkan tangan Safira agar bisa menerima hadiah jauh lebih besar dan berkah. Di ruangan bawah tanah itu, Safira berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan menggunakan kekayaan ini untuk pamer atau membalas dendam. Ia akan menggunakannya untuk melanjutkan cita-cita ayahnya, memberi manfaat bagi banyak orang. 1 tahun telah berlalu. Toko Lentera Manis kini bukan sekadar toko roti pinggiran kota, telah bertransformasi menjadi ikon harapan dan kebangkitan. Bangunan utama dipertahankan dengan arsitektur asli klasik, namun fasilitas di dalamnya sangat modern. Di lahan kosong sebelah toko, berdiri bangunan 2 lantai asri bernama Rumah Cahaya, pusat pelatihan dan pemberdayaan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan janda kurang mampu. Setiap pagi, Rumah Cahaya dipenuhi aktivitas mengharukan. Puluhan wanita belajar membuat kue, menjahit, mengelola keuangan dasar di bawah bimbingan instruktur profesional. Safira sendiri sering turun tangan mengajar. Tak hanya mengajarkan cara mengaduk adonan, tapi juga cara mengembangkan kembali kepercayaan diri yang sempat hancur. Bagi para wanita itu, Safira adalah simbol nyata bahwa kehancuran bukanlah akhir. Zidane masih setia menjadi pendamping terbaik. Meski sibuk sebagai pemimpin Wiryawan Group, ia selalu menyempatkan mampir setiap sore. Hubungan mereka berjalan santun dan dewasa, didasari saling menghormati dan visi hidup sejalan. Ibu Zidane sudah menganggap Safira seperti anak kandung. Suatu sore, Zidane mengajak Safira duduk di bangku taman belakang toko. Ia tampak sedikit gugup, pemandangan langka bagi pria yang biasa memimpin rapat pemegang saham dengan tangan besi. Ia mengeluarkan kotak kayu kecil dari saku jas. Di dalamnya bukan cincin berlian raksasa, melainkan cincin emas putih sederhana dengan 1 mutiara laut indah dan sebuah kunci rumah.
Safira, setahun ini aku belajar banyak darimu. Kamu mengajarkanku bahwa kekayaan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita beri. Aku tak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi aku berjanji akan selalu ada di sampingmu menghadapi masalah itu bersama. Maukah kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku, dan partnerku dalam membangun jalan menuju surga? Safira terpaku. Air mata haru menggenang. Ia teringat masa-masa sulit, malam badai saat ia membukakan pintu untuk pria asing ini, dan bagaimana Tuhan membalas kebaikan kecil itu dengan berkah melimpah. Insya Allah aku bersedia, Mas Zidan. Pernikahan mereka dilangsungkan sebulan kemudian di masjid kampung yang telah direnovasi Safira, disaksikan keluarga besar, santri, dan warga sekitar. Safira tampil anggun dengan gaun pengantin muslimah putih bersih desainnya sendiri. Zidan gagah dengan beskap putih senada. Saat Zidan mengucapkan ijab kabul, gema, sah, dari para saksi terdengar seperti paduan suara malaikat merestui penyatuan dua hati mulia. Resepsi digelar di halaman rumah cahaya dengan konsep pesta rakyat. Makanan berlimpah untuk siapa saja yang datang, termasuk kaum duafa dan anak jalanan. Safira dan Zidan berkeliling menyapa tamu dengan wajah berbinar. Kebahagiaan mereka menular ke setiap orang, pernikahan paling indah dan hangat yang pernah disaksikan warga kota. Di sudut kota yang jauh, seorang pria parubaya berseragam petugas kebersihan oranye kusam menyapu sampah. Ia kurus, kulit terbakar matahari, wajah jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Itu Arya. Setelah bebas bersyarat, ia keluar sebagai orang tak punya apa-apa, tak ada rumah, keluarga, teman. Arya berhenti menyapu, menengadah. Pandangannya tertumbuk pada layar videotron raksasa yang menayangkan profil tokoh inspiratif bulan ini. Wajah Safira yang cantik dan tersenyum lembut muncul di sana bersanding dengan Zidan. Narator menyebut pernikahan mereka dan kontribusi besar Safira bagi sosial. Arya terpaku. Hatinya diremas tangan tak kasat mata. Ia melihat wanita yang dulu ia sia-siakan kini bersinar terang di tempat yang tak mungkin ia jangkau. Air mata penyesalan menetes di pipi kotor berdebu. Ia ingat betapa dulu Safira melayaninya dengan tulus, betapa ia memiliki segalanya. Kesombongan dan keserakahannya sendiri yang membakar jembatan menuju kebahagiaan itu. Arya menunduk dalam-dalam, menahan isak tangis tak berguna. Ia kembali menyapu sampah jalanan dengan gerakan lemah, menyadari sisa hidupnya akan ia habiskan dalam bayang-bayang penyesalan abadi, raja yang menjadi gembel karena tak tahu cara menghargai ratunya. Kembali ke lentera manis, senja turun. Safira dan Zidan berdiri di balkon lantai 2, menatap pemandangan kota mulai menyalakan lampu. Safira bersandar di bahu Zidan, merasakan ketenangan sempurna. Zidan menggenggam tangan istrinya, mengelus lembut cincin mutiara di jari manis Safira. Di bawah sana, pelang nama lentera manis menyala terang, simbol bahwa di tempat ini cinta dan harapan tak akan pernah padam. Safira berbisik pelan mengucap syukur pada Tuhan atas skenario hidup yang begitu indah. Badai telah berlalu, dan kini mereka siap mengarungi samudra kehidupan dengan perahu kokoh bernama keluarga. Cerita mereka berakhir manis. Semanis aroma kue yang selalu menguar dari dapur Safira, menghangatkan hati siapa saja yang menciumnya, sebuah lentera yang tak pernah padam diterpa badai, bersinar abadi menerangi jalan bagi mereka yang percaya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan.